Bab 171. Ramalan masa depan. Aliran energi spiritual mulai berkumpul dengan ganas memasuki tubuh Sukai. Kai juga tidak diam begitu saja, dia mulai menggunakan budidaya pelahap bintang untuk menyerap energi spiritual yang terserap di tubuhnya, atau jika tidak tubuhnya akan meledak karena tidak kuat menampung banyaknya energi spiritual. RGGH. Kai kerap kali menjerit ketika merasakan rasa sakit di aliran meridian dan pembuluh darah di tubuhnya, dan Tian juga diperbesar beberapa kali lipat. Setelah beberapa waktu berlalu, Kai merasakan adanya perubahan tentang kemurnian Qi di dalam dantiannya. Setelah rasa sakit mulai mereda, disitulah proses pemurnian segera berakhir. Weng, weng. Pusaran energi spiritual berfluktuasi dengan cepat mengitari dantian Kai dan mulai mengalir ke sekujur tubuhnya. Ketika aliran energi itu mengalir melalui meridian dari ujung kepala sampai ujung kaki, Kai merasakan kejang pada setiap otot tubuhnya. Detik berikutnya, tempat di mana Kai duduk meledak dan itu hampir menghancurkan seisi goa. Early God, Dewa Emas tahap awal. Kai membuka mata. Pandangannya semakin tajam, visinya semakin diperluas dan persepsi ilahi miliknya meningkatkan secara signifikan. Selamat Kai GG, Yi dan Yui berkata dengan lembut di dalam dunia jiwa. Hehe, terima kasih. Balas Kai tersenyum hangat. Goa yang saat ini Kai tempati telah retak, bahkan hanya dengan satu sentuhan kecil saja cukup menghancurkannya menjadi puing-puing kecil. Kai pergi keluar dari dalam goa. Dia kemudian mengaktifkan titel Kaisar Bintang. Penampilan segera berubah, hawa jahat di tubuhnya segera menghilang, jejak aura membunuh yang merembes keluar dari tubuhnya juga ikut menghilang. Kini hanya ada aura hangat dari tubuhnya. Kau membuka mata, terlihat pupil berwarna putih yang begitu mencolok, ramalan masa depan. Ini adalah kali kedua bagi Kai menggunakan ramalan masa depan. Pertama kali adalah ketika ia hendak naik jalan dewa tetapi kesadarannya tiba-tiba ditarik oleh sebuah energi misterius yang membuatnya memasuki dimensi hitam. Kali ini Kai berniat untuk mencari tahu awan yang akan terjadi ke depannya ketika ia menggunakan ramalan masa depan. Pandangan matanya memudar, cahaya malam hari segera menghilang digantikan oleh sebuah cahaya putih yang begitu bersinar. Dalam jeda waktu yang begitu singkat, Kai kembali ke kesadarannya, tertegun untuk beberapa waktu kemudian mengeluarkan teriakan kesakitan yang begitu keras, jatuh dalam posisi berlutut sambil memegang kepalanya dengan kedua tangan, dia membuka mulut dan memuntahkan darah segar. Hahaha, Kai menarik nafas dalam-dalam, tubuhnya saat ini sedang dalam kondisi yang begitu lemas, penampilannya juga segera kembali normal. Kai GG telah menggunakan ramalan masa depan, waktu untuk dapat digunakan berikutnya. 6 bulan. Setelah beristirahat selama beberapa waktu, Kai kembali berdiri. Ia mencoba kembali mengingat hal yang ia lihat melalui ramalan masa depan. Pedang hitam, tanah ilahi, 12 dewa perang kuno. Sudut mulut Kai terbuka, dia bergumam dengan pelan. Selain 12 dewa perang kuno yang Yi beritahukan padanya, tidak tahu tentang dua lainnya, yaitu tanah ilahi dan juga pedang hitam. Yier, apakah kamu juga mengetahui apa yang baru saja aku lihat barusan? Tidak. Mendengar jawaban singkat dari Yi, Kai cukup terkejut. Apakah versi sistem terlalu rendah untuk mengetahuinya? Kai menggeleng-gelengkan kepalanya. Ramalan masa depan yang baru saja ia lihat sama sekali tidak membantunya sama sekali. Karena sekarang ia sudah berada di ranah Dewa Emas tahap awal, dia memutuskan untuk menguji kekuatan barunya. Tak berselang lama, Kai melihat seekor buantang buas yang cukup kuat datang padanya, menyeringai dingin kemudian segera melesat maju ke arah biantang buas itu. Bom! Ledakan keras membuat pasir di gurun beterbangan. Sementara itu, biantang buas yang baru saja Kai serang terpental begitu jauh kemudian tergeletak di tanah tidak bernyawa. Terdengar notifikasi dari sistemnya yang menandakan bahwa biantang buas itu benar-benar mati. Ini gila, perbedaan antara satu tingkatan bukan sesuatu yang dapat dianggap remeh. Dengan kekuatanku saat ini ditambah dengan titel Sang Penakluk dan Dewa Bintang,
seharusnya aku dapat bersaing dengan seorang middle guard, prajurit dewa tahap awal. Ucap Kai sedikit gembira dengan pencapaiannya. Kai melanjutkan leveling untuk 3 bulan ke depan sembari menstabilkan fondasinya. Sekarang ini di Gurun Shinju, bintang buas yang kuat sangat jarang ditemui. Padahal dulunya tempat ini dipenuhi dengan aura binatang buas yang membuat para kultivator sangat ketakutan ketika hendak melewatinya. Di sebuah tempat di tengah-tengah gurun, terlihat seorang pemuda berbalutkan jubah hitam gelap dengan ratusan undead di sisinya. Di sekitarnya terdapat banyak mayat dari para binatang buas. Kai menggunakan pedangnya untuk menggali mayat dari kalajengking gurun dan menemukan mutiara roh di dalam tubuhnya. Yang ke-80. Aku sudah terlalu lama di gurun ini, sudah saatnya aku pergi. Kai mengayunkan tangannya, seketika ratusan undead di sekitarnya menghilang. Kai berubah menjadi asap hitam dan menghilang di tempat. Di sebuah kekaisaran yang berada di benua teratai, seorang pria paruh baya sedang duduk di atas kursi sambil membaca selembar laporan yang diterimanya beberapa saat lalu. Jadi, necromancer itu masih belum ditemukan. Pria paruh baya itu menyobek kertas di tangannya menjadi 2 bagian. Selama 9 bulan ini apa saja yang kalian lakukan dasar tidak berguna. Pria paruh baya itu merupakan kaisar dari Kekaisaran Teratai 3. Kabar tentang seorang necromancer yang menyerang kota Win dan mengubah setengah kota menjadi tanah mati telah menyebar luas di Kekaisaran Teratai. Ini telah menjadi perbincangan di antara para kultivator kuat lainnya, mereka semua gelisah dan ketakuhan akan necromancer itu. Seorang necromancer merupakan profesi yang paling dibenci oleh masyarakat luas, mereka membunuh dan menggunakan arwah jahat untuk membangkitkan sebuah undead. Di zaman dulu, para kultivator berkumpul untuk membantai abis setiap necromancer yang ada, karena necromancer hanya mengandalkan pasukan undeadnya, kekuatan tempur dan pertahanan mereka tidak begitu tinggi. Di luar pintu masuk aula istana, seorang prajurit berlari masuk dengan terburu-buru sambil berteriak, "Yang mulia! Yang mulia! Ada apa?" Kaisar Biyu menatap tajam ke arah prajurit yang sedang menerobos masuk ke dalam aula istana. "Yang mulia, kami menemukan keberadaan necromancer itu. Dia sekarang berada di kerajaan Aonan." Prajurit itu berkata dengan nafas terengah-engah, keringat di tubuhnya mengalir deras hingga membasahi pakaian yang ia pakai. "Apakah itu benar? Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat kumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya dan hubungi raja dari kerajaan Aonan untuk menutup jalan keluar di seluruh kerajaan." Kaisar Biyu berdiri dan mengambil palu yang begitu besar di samping kursi tahtanya. Jenderal dari kekaisaran buru-buru berbalik dan mengumpulkan para pasukan yang ada di istana. Dengan itu, pasukan yang berjumlah 1 juta orang yang masing-masing memiliki kultivasi seorang demigod yang dipimpin oleh Kaisar Biyu melakukan perjalanan ke kerajaan Aonan. Bab 172. Peperangan di kerajaan Aonan. Di kerajaan Aonan, Kai baru saja tiba dan menarik perhatian para orang lainnya, mereka menjauh dan tidak ada yang berani mendekat padanya. "Ada apa? Kenapa semua orang terlihat sangat takut padaku?" Kai terus berjalan maju dan berhenti ketika melihat sebuah poster yang bergambarkan wajahnya di sana. "Siapa orang jelek ini?" ucap Kai sambil mengambil poster yang tertempel di dinding tepi jalan. Ketika ia memperhatikan lebih teliti, gambar orang yang ada di dalam poster itu terlihat cukup mirip dengannya. Tetapi ketika ia melihat kembali wajah orang yang ada di gambar poster itu, kerutan muncul di keningnya. Jadi sekarang aku menjadi buronan di seluruh benua teratai." Dalam perjalanan datang ke kerajaan Aonan, Kai Semoat mendapatkan beberapa informasi penting seperti tentang Ahsuan, dan juga 2 benua lainnya. Tepat ketika Kai berbalik, ia dihadang oleh seorang pria bertubuh besar dengan kulit coklat matang. Kau orang yang ada di poster itu, beraninya kau menunjukkan wajahmu di kerajaan ini, menyerah saja dan serahkan dirimu pada Kekaisaran Teratai 3. Pria bertubuh besar itu berkata dengan penuh kepercayaan diri, setelah memandang remeh Sukai. "Jadi apa jika aku tidak mau menyerah?"
Apa kau pikir dengan kekuatanmu yang lemah seperti itu dapat menahan satu seranagenku? Kai mencibir sambil mengepalkan tangannya. Kau, Bam. Kepala pria itu meledak ketika pukulan Kai melesat ke arahnya. Kai bahkan belum mengenai tubuhnya tetapi hanya dengan tekanannya saja sudah membunuh pria itu. Ding. Notifikasi dari sistem terdengar, tapi Kai memilih untuk mengabaikannya. Karena semua orang memiliki niat jahat padaku, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Kai menutup matanya, tangannya membentuk sebuah telapak. Detik berikutnya, sebuah cahaya keluar dari telapak tangannya dan membentuk sebuah telapak tangan raksasa. Telapak tangan raksasa itu hampir seukuran setengah dari luas kerajaan Aonan, Telapak dunia. Gambaran telapak tangan yang begitu besar mulai turun dari atas langit dan menimpa setengah kerajaan Aonan. Area yang terkena serangan telapak tangan mulai menjadi reruntuhan, notifikasi dati sistem terus bergema di kepala Kai. Telapak dunia yang baru saja Kai keluarkan merupakan gabungan dari 200 telapak tangan yang lain. Dalam 9 bulan waktu Kai di Gurun Shinju, selain memburu biantang buas, ia juga melatih keterampilan bela diri miliknya. Sumen, Kai berkata dengan dingin, sudah tidak peduli lagi dengan apa yang namanya hati nurani. Setelah hampir 10 tahun berada di dunia di mana hukum rimba bekerja, Kai segera memahami hanya yang kuat yang dapat bertahan hidup. Ketika Kai mencoba membangkitkan para mayat yang barusan ia bunuh dengan telapak dunia, layar hologram tiba-tiba muncul di depannya dengan sebuah pesan. Mayat yang dapat disumen telah mencapai tingkat maksimum 200.000 per 200.000. Jumlah yang dapat disumen akan bertambah seiring dengan kenaikan profesi Necromancer milik Kai GG. Necromancer bintang 1 untuk naik tingkat diperlukan 18.500 per 20.000 Death Aura. Setiap orang belum tentu dapat menghasilkan Death Aura. Jadi seperti itu. Kai berhenti menatap layar hologram dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dalam pandangan matanya, tertangkap seorang pria berambut merah menatap marah ke arahnya. Sementara itu, di belakang pria itu juga terdapat 10 orang yang masing-masing memiliki kultivasi seorang early god. Necromancer tercela, beraninya kau membunuh para penduduk kerajaanku. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku pasti akan membunuhmu. Raja Aonan Yage merupakan seorang dewa emas tahap awal berkata dengan kemarahan yang meluap-luap. Dia meraung dengan begitu keras kemudian melemparkan tombaknya ke arah Sukai. Tombak melesat dengan begitu cepat seperti anak panah. Melihat kecepatan dari tombak itu, Kai tidak dapat menganggap remeh para musuhnya. Menghindar dengan sangat baik dan membalas menyerang dengan sebuah tebasan beruntun. Duar, bom. Di atas langit, Raja Kerajaan Aonan terpojok menahan serangan Kai pedang Kai. Kalian cepat serang dia secara bersama-sama, aku akan menahan serangannya dengan artefak milikku. Baik yang mulia. 10 orang itu melesat menjadi siluet berwarna-warni yang masing-masing melepaskan tekanan mereka yang juga merupakan seorang early god, Dewa Putih tahap akhir. Dihadapkan dengan 10 orang rekam early god yang tidak lemah, Kai sedikit mengerutkan kening. Undead 1, Undead 2, Undead 3. Kalian bertiga tahan dulu 10 orang ini sementara aku akan menghasisi orang itu dulu. Seketika muncul 3 bayangan hitam dari dalam bola hitam yang ada di telapak tangan Sukai. Bayangan hitam itu merupakan 3 undead terkuat miliknya. Walaupun mereka mungkin tidak akan bertahan lama, Tetawin itu sudah cukup bagi Kai untuk membunuh Raja Aonan. 3 undeadnya segera menghadang 10 bawahan Raja Aonan dan menyisakan Kai dan Raja Aonan seorang diri. Sial, Raja Aonan mengumpat dalam hatinya. Tidak pernah berpikir bahwa Kai memiliki 3 andit yang kultivasi mereka semua berada di ranah early god. Aku tidak akan menahan diri lagi. Transformasi naga. Kulit tubuh Kai terkelupas berbubah menjadi sisik-sisik biang sama kerasnya dengan berlian. 2 pasang sayap mulai tumbuh diikuti dengan 2 tanduk di kepalanya. Fisik Kai meningkat beberapa kali lipat, begitu juga dengan kekuatan tempurnya. Tarian pedang api, api Phoenix, menyatu, weng.
Tanpa butuh waktu lama, Kai melesat maju dan menebas pedangnya ke depan, serangannya membentuk sebuah huruf X besar di udara. Raja Aonan mengeluarkan keringat dingin ketika menghadapi tekanan besar dari tarian pedang api. Ia merasakan sebuah beban yang begitu berat menghantam tubuhnya, membuatnya tidak dapat bergerak. Sial, sial. Raja Aonan mengeluarkan sebuah perisai berwarna emas yang merupakan artefak miliknya. Ia dengan kuat menahan perisai di depannya untuk menghadang dua tebasan api yang mengarah kepada dirinya. Kekeke, dia termakan umpan, Kai berkata dengan seringai jahat di wajahnya. Ketika dua serangan pedang api miliknya hendak mengenai perisai dari Raja Aonan, tiba-tiba dua tebasan itu menghilang. Apakah barusan itu hanyalah ilusi? Raja Aonan membelalakkan matanya tidak percaya. Tepat ketika ia menurunkan penjagaannya, ia merasakan perasaan tidak nyaman dari belakang tubuhnya. Belum sempat ia dapat berbalik, terkena dua tebasan pedang api Zukai yang tadi menghilang. Ding, membunuh seorang religat, Dewa Emas, mendapatkan 10 triliun poin sistem, mendapatkan 20 triliun poin pengalaman. Raja Aonan yang dikenal kuat di antara para raja-raja lainnya mati tanpa dapat melakukan perlawanan. Kai berbalik untuk melihat 3 undetnya yang ia perintahkan untuk menahan 10 bawahan Raja Aonan, tetapi tiba-tiba ia merasakan tekanan kuat mengarah padanya. Sebuah tebasan pedang terbentuk di udara dan dengan cepat mengarah pada dirinya. Kai tidak memiliki cukup waktu untuk menghindar dan memutuskan untuk menahan serangan itu dan bam! Tubuhnya terpental begitu jauh menabrak bangunan-bangunan di kerajaan Aonan. Kai bangkit dan merasakan tangannya kebas karena menahan serangan barusan. Sepertinya aku mendapatkan musuh yang sangat kuat kali ini. Bab 173. Tiba di benua iblis, Kai mengusap noda darah yang ada di sudut bibirnya. Matanya menatap lurus ke arah selatan di mana orang yang baru saja menyerang dirinya. Dia menaiki kuda berwarna coklat melaju dengan kecepatan tinggi ke arah kerajaan Aonan. Mata Kai menyala, kemudian dia bangkit dan bergumam pelan, seorang middle god, kurasa pertarungan ini akan sangat sulit nantinya. Apalagi di belakangnya ada jutaan prajurit ranah demigod. Kai menatap ke arah 10 bawahan Raja Aonan yang saat ini sedang kelelahan karena menghadapi 3 andit milik Zukai. Seharusnya dengan perbedaan jumlah dan kekuatan mereka, tidak sulit untuk mengalahkan 3 andit Zukai. Sayangnya, Kai terus-terusan mengirim energi hitam pada ketiga undeatnya dan membuat mereka terus bangkit walaupun telah mati berkali-kali. Kai menebas ke 10 orang itu dengan 1 kali tebasan. Sebuah notifikasi terdengar ketika Kai membunuh mereka. Kembali menatap dingin ke arah pasukan dari Kaisar Biyu. Ratapan kematian. Kai melayang tinggi di udara melepaskan aura hitam pekat ke seluruh kerajaan. Berhenti, Kaisar Biyu yang menyadari adanya hal aneh tentang aura hitam pekat itu menghentikan kudanya dan para pasukan di belakangnya. Ini, ada yang aneh tentang aura hitam ini. Kalian cepat siapkan artefak pelindung yang dapat melindungi kalian dari asap ini, ucap Kaisar Biyu sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil. Kotak kecil itu segera berubah menjadi pelindung transparan yang melindungi tubuh Kaisar Biyu sepenuhnya. Ayo kita masuk, Kai yang saat ini sedang terbang di atas langit mengerutkan kening melihat bahwa serangannya tidak berfungsi. Sial, aku tidak berpikir mereka membawa artefak seperti itu. Karena ratapan kematiannya tidak berefek prajurit dari kekaisaran. Untuk saat ini kekuatan pasukannya yang ada di dunia jiwa masih belum cukup kuat untuk ia publikasikan. Sial, tidak mungkin kan aku harus melawan pasukan itu sendirian. Walaupun Kai memiliki 200.000 pasukan andit, tetapi ia tidak bisa terus-terusan mengirimkan energi hitam selama pertarungan. Apalagi selain kalah dalam hal jumlah, pasukan andit miliknya juga kalah dalam hal kekuatan. Setelah waktu yang cukup lama berpikir, Kai akhirnya memutuskan untuk melarikan diri terlebih dulu. Tetapi sebelum itu, ia memutuskan untuk mengganti 11 andit biasa pada mayat Raja Aonan dan 10 bawahannya.
Aku tidak tahu kenapa kalian berniat untuk membunuhku bahkan menjadikanku buronan di seluruh benua tertatai. Tapi ingat ini, akan kupastikan akan membalas hal ini ratusan kali lipat di masa depan. Kai berkata dengan dingin sambil menatap tajam ke arah Kaisar Biyu dan para pasukannya. Tepat setelah Kai menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan menghilang tanpa jejak. Sial, teknik apa yang baru saja ia keluarkan? Dia hanyalah seorang legat, tetapi hanya dalam beberapa saat ia menghilang tanpa jejak. Bahkan dengan persepsi ilahiku, aku tidak dapat menemukan jejak keberadaannya. Pada akhirnya, melihat kerajaan Ounanmi jadi reruntuhan, Kaisar Biyu merasakan penyesalan dalam hatinya. Jika saja aku berangkat lebih cepat mungkin aku masih dapat mempertahankan kerajaan ini. Kaisar Biyu berbalik dan memberikan perintah untuk kembali ke kekaisaran. Di sebuah tempat di mana jauh sekali di utara, terlihat seorang pemuda sedang duduk bermeditasi sembari memulihkan ki di dalam tubuhnya. Menjelang malam hari, pemuda itu membuka matanya dan mulai berdiri. Aku tidak boleh berlama-lama di sini, sekarang seluruh benua teratai menginginkan nyawaku. Kai menghela nafas pelan. Dia tidak tahu apa yang dilakukan orang Necromancer di masa lalu, tetapi melihat kebencian yang begitu besar yang mereka tujukan padanya. Jelas saja para Necromancer di masa lalu melakukan hal kejam. Kai terus berdikir sambil membunuh para binatang buas yang ditemuinya. Setelah berpikir untuk beberapa waktu, Kai memutuskan untuk pergi ke benua iblis, Tenoat, di mana tidak ada satupun manusia yang berani datang ke sana. Benua iblis berada di sebelah utara dari sini. Jika aku menggunakan transformasi naga dan langkah bayangan, akan butuh 3 hari bagiku untuk sampai di sana. Kai melakukan transformasi naga, dan terbang menjauh menuju ke arah utara. Perjalanan menuju benua iblis memakan waktu cukup lama yaitu 3 hari. Kai berhenti di perbatasan benua teratai dengan benua iblis. Itu dipisahkan oleh sebuah tempat yang disebut Rawa Kematian. Tempat itu dipenuhi dengan racun, biantang berbisa, dan juga binatang buas yang sangat kuat. Tetapi Kai tidak takut, ia memiliki tubuh dewa kematian yang mana itu dapat menahan racun apapun dan menyerap aura kematian untuk meningkatkan kultivasinya. Rawa Kematian, seperti namanya, tempat itu dipenuhi dengan berbagai binatang buas. Udara di dalam rawa itu sangat beracun dan sangat mematikan bagi seorang kultivator yang tidak memiliki artefak perlindungan. Di tengah-tengah rawa itu, ada seorang pemuda yang sedang terbang dengan kecepatan tinggi. Rawa ini memiliki energi kematian yang cukup pekat. Sayangnya itu tidak membantu banyak dakan hal kultivasiku. Kai mengabaikan para binatang buas yang menyerangnya dan tetap fokus dalam tujuannya menuju benua iblis. La tidak ingin berlama-lama di dataran Gao. La ingin cepat-cepat pergi mencari Jiu Yang Lin dan Xia Bing Yao. Tetapi kekuatannya saat ini masih belum cukup kuat untuk dapat melindungi mereka. Tidak ada jalan pintas dalam berkultivasi. Mereka harus melalui banyak tantangan dan situasi hidup dan mati agar dapat membuka potensi penuh dari bakat mereka. Sebentar lagi aku merasa akan keluar dari rawa ini. Kai bergumam pelan sambil terus terbang tanpa mengurangi kecepatannya. Setelah beberapa waktu berlalu, Kai keluar dari rawa kematian. Tercium bau darah yang begitu pekat, dan juga ki gelap yang memenuhi tubuh Zukai. Inikah benua iblis? Ki di tempat ini sangat cocok untuk undeatku berkembang. Kai mendarat di atas tanah. Dia melihat ke atas langit. La hanya melihat awan hitam tanpa adanya cahaya matahari yang masuk, menjadikan benua iblis menjadi temuat yang sangat gelap. Setiap kali Kai melangkah maju, ia kerap kali mendengar suara pertarungan dan bau darah yang sangat menyengat. Penampilannya berubah menjadi normal, 2 pasang sayap dan tanduk di tubuhnya segera menghilang. Kai terus berjalan maju tanpa arah tujuan. Ia tidak memiliki sedikit pun informasi tentang benua Ibelsi, jadi ia hanya mengikuti instingnya dan terus berjalan maju. 100 kilometer dari tempat ia sampai, Kai melihat sebuah pertarungan dari 2 suku iblis yang berbeda. Yang satu adalah suku sapi iblis dan satunya adalah suku banteng iblis. Gra,
Hari ini suku banteng kalian akan musnah dan tempat ini akan menjadi milik suku sapi sepenuhnya. Omong kosong, suku sapi kalian tidak akan bisa mengalahkan suku banteng kami. Gra, Kai yang saat ini berada di atas sebuah pohon sedang duduk dan mengamati kedua suku itu bertarung. Bab 174. Menundukkan dua suku iblis. Gra, Jiwa Banteng. Teriak patriark suku banteng iblis berlari maju sambil membawa sebuah kapak besar di tangannya. Pasukan dari banteng iblis juga saat ini sedang berlari maju menyerang suku sapi iblis dengan ganas. Suku sapi iblis juga tidak tinggal diam, mereka menerjang maju ketika mendapat perintah dari patriark mereka. Ting, ting, suara benturan besi terdengar jelas di area hutan. Tanah mulai terguncang karena pertarungan kedua suku yang memiliki kekuatan yang seimbang. Mereka berdua sudah sampai batas. Kini saatnya giliranku untuk unjuk gigi. Ucap Sukai di atas pohon sembari memberikan seringai dinginnya. Kai segera turun dari pohon, tubuhnya berubah menjadi sebuah siluet hitam dan melesat dengan kecepatan tinggi ke arah kedua patriark suku. Secara keseluruhan kekuatan dua suku itu cukup kuat. Patriark suku banteng iblis dan sapi iblis masing-masing memiliki kekuatan seorang dewa emas tahap awal. Karena saat ini kondisi mereka sangat kelelahan, Kai tidak perlu bersusah payah untuk mengalahkan mereka berdua. Kekeke, Kai membuat sebuah tawa yang begitu seram dan muncul di tengah-tengah perang dua suku itu. Dengan kemunculan Sukai, kedua patriark itu menghentikan pertarungan mereka. Patriark suku banteng mengerutkan kening dan berkata dengan marah, "Siapa kau bocah?" "Huf, dia manusia." Karena hidungnya sangat sensitif, patriark suku banteng dapat tahu hanya dengan aroma yang Kai keluarkan. "Apakah kau banteng jadi-jadian? Bagaimana mungkin seekor banteng mengendus seperti seekor anjing? Tetapi tebakanmu tidak salah, aku memang manusia." Kai berkata seolah-olah dirinya tidak mencoba menyembunyikan fakta bahwa dirinya adalah seorang manusia. "Sial, bagaimana mungkin ada manusia yang dapat bertahan di benua iblis ini? Katakan padaku, artefak apa yang kau gunakan?" Teriak patriark suku banteng sembari memberikan tekanan miliknya yang merupakan seorang early god, dewa emas. Dia dan patriark suku sapi memberikan anggukan satu sama lain. Setelah itu mereka menyerang secara bersamaan dengan sebuah pukulan. "Haha, dengan kondisi kalian saat ini yang sedang kelelahan, apakah kalian memiliki kepercayaan diri untuk bersaing denganku?" Kai membentuk sebuah telapak tangan yang berjumlah puluhan di belakang tubuhnya. Dia melepaskan setiap cetakan telapak tangan yang mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Dua orang yang saat ini terkena telapak dunia hanya bisa memasuki mode bertahan. Dengan ki yang kalian miliki sekarang, berapa lama kalian bisa bertahan? Setengah jam, 1 jam, ataukah beberapa menit? Hahaha. Kai tertawa lantang, ia terus melepaskan telapak dunia tanpa jeda waktu. Kai melakukan itu karena tidak ingin memberikan kesempatan bagi dua early god itu untuk mengambil nafas. 2 jam berlalu dengan sangat cepat. Patriark suku banteng iblis jatuh dalam posisi berlutut dengan butiran keringat mengucur deras membasahi tubuhnya. "Sial, bocah ini sedari awal mempermainkan kita. Jika saja aku dalam kondisi puncakku, aku akan meremukkan tulangnya hingga lembut." Patriark suku banteng iblis mengalihkan pandangannya ke arah patriark suku sapi. Karena ia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada Sukai, ia bermaksud untuk menyalahkan patriark suku sapi sebagai gantinya. "Ini semua salahmu. Jika bukan karena kau yang mengajak perang, aku tidak akan dipermalukan oleh manusia rendahan sampai seperti ini," ujarnya dengan marah. "Enak saja, ini semua salahmu. Jika kau sedari awal menyerah dan menyerahkan wilayah ini pada suku sapi kami, ini semua tidak akan terjadi." Balas patriark suku sapi menggunakan jarinya untuk menunjuk patriark suku banteng. "Tidak perlu mengacungkan jarimu padaku, sapi sialan." Bang, bang. Mereka saling beradu pukulan, karena kekuatan ki mereka terkuras habis. Pertarungan itu adalah murni kekuatan fisik. Kai mencoba menahan tawa menyadari situasi yang aneh ini. "Kalian berdua berhenti."
Kai melepaskan auranya yang merupakan seorang kultivator ranah religat, Dewa Emas tahap awal. Dengan penindasan tekanan yang begitu kuat, kedua orang itu segera memuntahkan seteguk darah. Mereka menatap Kai dengan penuh kebencian. Manusia, bunuh saja aku. Lebih baik aku mati daripada merasakan penghinaan seperti ini. Hal yang sama juga keluar dari mulut patriark suku sapi iblis. Kai menyadari ini, ras iblis memiliki harga diri yang begitu tinggi, apalagi terhadap manusia. Kebencian yang telah terukir selama hampir 1000 tahun bukanlah sesuatu yang dapat dihilangkan dengan mudah. Karena harga diri mereka telah hancur sedemikian rupa, mereka memilih mati daripada terus hidup menanggung rasa malu. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku tidak menginginkan nyawa kalian berdua? Apa, jadi apa yang kau inginkan manusia Bang Asteris Ed? Kai menyeringai lebar, jadilah bawahanku, aku jadi bawahanmu, hahaha, lelucon macam apa ini? Lebih baik aku mati daripada menyerah pada seorang manusia rendahan sepertimu. Kai mengerutkan keningnya, sangat sudah untuk membujuk suku iblis untuk tunduk padanya. Bagaimana dengan ini? Tubuh Kai mengalami transformasi menjadi naga. Aura emas merembes keluar menyinari gelapnya benua iblis. Apakah kau masih tidak bersedia tunduk? Aura ini, tekanan ini, tidak mungkin kan? Dewa Naga, sontak mereka kaget dan berteriak secara bersamaan. Kai tersenyum puas, lah sudah menduga situasi ini akan terjadi. Ini adalah pertama kalinya Kai mengeluarkan tekanan dari garis keturunannya. Bahkan saat melawan musuh yang cukup kuat dulu, ia tidak pernah mengeluarkan auranya sama sekali. Di hadapan tekanan dan kekuatan absolut dari Dewa Naga, banteng iblis dan sapi iblis dibuat berlutut tidak dapat bergerak. Ini adalah perbedaan garis keturunan yang sebenarnya. Karena kalian tetap bersikukuh untuk tidak tunduk padaku, maka aku tidak akan ragu membunuh kedua suku kalian, ucap Kai saat menunjuk tempat di mana ribuan suku banteng dan sapi yang kesusahan menghadapi Andit dan Skeleton. Patriark Banteng menggerakkan giginya, dia tidak dapat membahayakan sukunya hanya demi kebanggaan harga dirinya. Saya Tunen, Patriark suku Banteng Iblis bersumpah setia pada Tuan. Bagus, ini hadiah untukmu. Kai memberikan sebuah pil ilahi kelas atas pada Tunen, setelah itu ia mengalihkan pandangannya pada patriark suku sapi. Mendapati tatapan dingin dari Zukai, tubuh patriark sapi mengeluarkan keringat dingin, dia buru-buru berlari ke arah Zukai dan berlutut. Saya Tianmin, patriark suku sapi bersumpah setia pada Tuan. Kai mengangguk puas kemudian memberikan sebuah pil yang sama pada Tianmin. Karena kalian berdua sekarang adalah bawahanku, beritahu aku tentang benua iblis ini. Tunen melangkah maju kemudian menjelaskan benua iblis secara rinci pada Zukai. Di benua iblis tidak mempunyai kerajaan ataupun kota. Semua biantang saling membunuh untuk mendapatkan wilayah yang penuh dengan sumber daya. Dan orang yang terkuatlah yang berhak untuk memimpin para suku iblis lainnya. Untuk saat ini, suku singa iblis adalah yang paling berkuasa. Patriark mereka Wei Chu adalah seorang middle god, prajurit dewa tahap akhir. Suku apa saja yang tidak dekat dari sini, yang terdekat dari sini, itu adalah suku beruang iblis Tuan. Bagus, tujuan kita selanjutnya adalah membuat suku beruang iblis tunduk. Dengan begitu, suku Banteng dan suku sapi melakukan perjalanan ke wilayah suku beruang yang dipimpin oleh Zukai. Bab 175. Menyerang suku harimau iblis. Di benua iblis, suku singa memegang kendali nomor 1 tetapi terdapat suku harimau yang menjadi ancaman bagi suku singa. Tiap hari akan terjadi perang besar-besaran antara suku singa iblis dan suku harimau iblis. Kekuatan di antara mereka berdua tidak kalah terlalu jauh, hanya saja patriark suku singa memiliki sebuah teknik yang sangat kuat. Dengan teknik itu ia memiliki keunggulan di atas patriark suku harimau. Di sebuah wilayah di benua iblis, terlihat rombongan yang berjumlah hampir 10.000, mendekat ke arah wilayah suku beruang. Di tempat suku beruang iblis berada,
duduk seekor beruang raksasa yang saat ini sedang duduk dan mengunyah daging dari binatang iblis lainnya. "Patriark, Patriark!" teriak seekor beruang hitam dengan eksepsi panik. "Ada apa?" ucap Patriark suku beruang tidak senang karena ada seseorang yang mengganggu waktu makannya. "Penjaga kita baru saja mengatakan bahwa suku Banteng dan suku Sapi telah bersatu dan mengarah kemari dengan ribuan pasukan mereka." Patriark suku beruang segera meletakkan daging yang baru saja dipegangnya. "Tunen dan Tian Min bersatu dan datang kemari dengan ribuan pasukan. Hehe, aku bertanya-tanya, siapa yang memberikan keberanian pada mereka untuk berani berperang dengan suku beruangku secara terang-terangan?" Patriark suku beruang berdiri dan mengambil sebuah palu raksasa yang tersandar di batang pohon. Dia meraung dan berteriak keras, "Kumpulkan seluruh suku Banteng Iblis, arahkan mereka semua ke dekat pintu masuk desa." Meninggalkan para anggota sukunya di belakang, Patriark beruang maju menghadang musuh sendirian di dekat pintu masuk. Dia menatap lurus ke depan. Terlihat bahwa Tunen dan Tian Min berjalan di belakang seorang pemuda yang tubuhnya tertutup oleh jubah hitam. Siapa pemuda itu? Jangan-jangan dialah yang membuat Tunen dan Tian Min begitu berani menyerang suku beruang. Masa bodoh dengan pemuda itu, karena dia begitu berani ke sini, maka aku tidak akan segan-segan meremukkannya dengan palu hebatku ini. Melihat bahwa Patriark suku beruang menghadang seorang diri, Kai mengerutkan kening, salah satu alisnya naik. Dia kemudian segera merubah penampilannya menjadi seorang necromancer. Tanpa ragu lagi, Kai memanggil seluruh pasukan anditnya serta andit 1, 2, dan 3. Dengan kekuatan pasukan seperti itu ditambah dengan kekuatan pasukan dari 2 suku iblis lainnya, Kai akan menjadi ancaman bagi benua raja sekalipun. Tekanan dari puluhan ribu demigod serta puluhan religat membuat tubuh Patriark suku beruang mengeluarkan keringat dingin. Kedua kakinya gemetar tak kuasa menahan tekanan. Sial, dari mana orang ini datang? Jika ada orang sekuat ini di benua iblis, kenapa aku tidak pernah mendengar namanya? Kesombongan dan keangkuhan yang tadi ia tunjukkan segera menghilang. Instingnya menunjukkan bahwa jika ia menyinggung pemuda itu, dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Suku beruang dikenal karena insting liar mereka yang dapat menentukan nasib mereka untuk kedepannya. Selama ribuan tahun sejak suku beruang ada, insting mereka tidak pernah salah sekalipun. Patriark suku beruang buru-buru berdiri. Ia meletakkan palu besarnya di tanah dan dengan tenang menunggu Zukai datang tanpa niat permusuhan. Melihat bahwa Patriark suku beruang memutuskan menyerah, Kai segera menghilangkan ratusan ribu undetnya dan penampilannya kembali seperti semula. Tepat ketika jarak mereka berdua terpaut beberapa meter, Patriark suku beruang berdiri dan menyambut kedatangan Kai beserta rombongannya dengan senyuman hangat. "Halo, selamat datang di wilayah suku beruang kami." Dia mengalihkan pandangannya ke arah Tunen dan Tian Min berpura-pura terkejut. "Bukankah ini saudara Nen dan Min? Apa yang membuat kalian datang kemari?" "Sudah, aku tidak ingin berbasa-basi lagi. Menyerah dan tunduk menjadi bawahanku atau berperang. Pilih salah satu." Patriark suku beruang segera berjalan pelan ke arah Zukai. Dia buru-buru menunduk memberi hormat. "Saya Guan Jie, Patriark suku beruang bersumpah setia pada Tuan." Kai sangat senang karena tidak perlu repot-repot bertarung. Kemudian ia memberikan sebuah pil yang sama seperti yang ia berikan pada Tunen dan Tian Min. "Kumpulkan pasukanmu, kita akan menaklukkan suku berikutnya." Pasukan suku beruang lebih banyak dari suku Sapi dan Banteng, dengan tambahan jumlah. Dari suku beruang, sekarang jumlah total pasukan yang Zukai miliki hampir mencapai 250.000. Dia terus berjalan mengitari benua iblis sembari menaklukkan suku-suku lainnya. Sekarang, total jumlah pasukan yang ia miliki bertambah sangat besar. Itu setidaknya hampir mencapai 1 juta pasukan. Dua suku yang menduduki peringkat teratas tidak tahu mengenai hal ini karena mereka fokus pada perang antara suku masing-masing. Suku harimau memiliki jumlah anggota sekitar 300.000, sama halnya dengan suku singa.
Hari ini, di kediaman wilayah kekuasaan suku harimau, Kai datang seorang diri tanpa adanya binatang lain yang mengikutinya. Berhenti, apakah kau tahu bahwa tempat ini adalah milik suku harimau kami? Seekor harimau berkata sambil menatap ganas ke arah Kai. Tidak. Memangnya kenapa? Jawab Kai singkat. Harimau tersebut mengerutkan kening. Dia mengayunkan cakarnya yang tajam ke arah Zukai. Walaupun harimau itu hanyalah seorang penjaga, kekuatannya adalah seorang demigod, dewa tingkat pertama. Tetapi di mata Zukai, serangan itu hanyalah selambat siput. Dia menghindar dengan sempurna kemudian melepaskan sebuah pukulan keras ke arah harimau penjaga. Bom, bunyi ledakan yang sangat keras menarik perhatian harimau lain yang saat ini sedang berburu. Suara apa barusan? Apakah suku singa datang menyerang? Gumam seekor harimau yang saat ini sedang duduk bersandar di bawah pohon. Dia berdiri dan terbang melesat di mana sumber ledakan itu berasal. Tepat ketika dia sampai di sana, ia melihat bahwa banyak pohon tumbang serta pintu masuk telah hancur menjadi puing-puing. Grur, Gra, siapa itu cepat keluar, Bang. Tepat ketika dia menyelesaikan perkataannya, sebuah pukulan keras menghantam kepalanya membuat tubuhnya terpental menabrak tanah. La segera kehilangan kesadaran dirinya tetapi tidak ada luka yang parah. Segera, setelah orang tersebut kehilangan kesadaran, muncul banyak sekali suku harimau dengan senjata tajam di tangan mereka. Mereka semua dipimpin oleh seekor harimau raksasa yang memancarkan aura kuat dan mendominasi. Dia adalah patriark suku harimau, Tang Suo. Di benua iblis, hanya dirinya dan patriark suku singa yang berhasil mencapai ranah Middle God, prajurit dewa tahap akhir. Grur, apakah pengacau yang menyerang suku harimauku adalah bocah ini? Tang Suo berteriak sangat marah. Dia meraung dan membuat tanah berguncang. Setelah itu, dia melesat maju dan menyerang Zukai dengan cakarnya yang begitu tajam. Bang, duar. Setiap serangan dari Tang Suo menciptakan sebuah daya ledak yang begitu kuat. Kai bagaimanapun baru saja menerobos Dewa Emas baru-baru ini, ia agak kurang bisa untuk mengendalikan kekuatannya. Dia tanpa ragu mengaktifkan title Dewa Bintang dan Sang Penakluk, membuat kekuatannya melonjak hingga menyamai kekuatan dari patriark suku harimau. Hah, tarian pedang api, bab 176, kemenangan. Bam, boom. Duar, ledakan demi ledakan menghancurkan area hutan tempat suku harimau iblis tinggal. Di atas langit, Kai dan Tang Suo saling beradu pukulan. Sementara di bawah sana, anggota suku harimau iblis sedang terdesak karena serangan dari pasukan yang telah Kai panggil dari dunia jiwa. Dihantam oleh serangan dan tekanan dari banyaknya realem dewa, suku harimau iblis tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan memutuskan untuk menyerah. Duar, patriark suku harimau iblis terkena pukulan Zukai tepat di dadanya dan terpental jauh menabrak tanah. Siapa kau? Dengan kekuatanmu saat ini, seharusnya namamu akan terkenal di seluruh benua iblis. Tetapi kenapa aku tidak pernah mendengarmu sama sekali? Ucap Tang Suo sambil mencoba bangkit dengan kedua tangannya. Kenapa aku tidak dikenal? Tentu saja karena aku bukan berasal dari benua ini. Tang Suo dibuat terkejut dengan kata-kata Kai yang baru saja ia dengar. Sejak ribuan tahun yang lalu, ia tidak pernah mendengar ada seseorang selain dari suku iblis yang dapat bertahan di benua ini. Bahkan orang-orang dari benua raja tidak berani menginjakkan kakinya di sini. Omong kosong. Bagaimana seseorang selain dari suku iblis bisa bertahan di benua ini? Ujar Tang Suo tidak percaya. Kau tidak percaya? Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Tentu saja aku di sini sebagai buktinya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Kai menyerang terlebih dulu dengan sebilah pedang yang tiba-tiba muncul. Dari pedang yang berwarna biru itu, keluarlah seekor burung yang sangat mirip dengan merpati dengan kilatan petir yang begitu menakutkan. Roh pedang, seru Tang Suo membelalakkan matanya tidak percaya. Sementara itu, Zukai yang saat ini berada di udara melihat roh pedang yang sudah lama tidak ditemuinya. Yo, bagaimana kabarmu?
apakah lukamu sudah sembuh? Ini semua karenamu, jika bukan karena membantumu melawan Ratu Nyamuk waktu itu. Aku tidak mungkin terluka parah sampai membutuhkan waktu 10 tahun untuk sembuh. Ucap roh Thunderbird dengan sedikit kesal. Tetapi, karenamu juga aku dapat menyembuhkan kekuatanku sampai seperti ini. Terima kasih, roh Thunderbird berkata dengan tulus. Tang Suo merasa bahwa dirinya dianggap sebagai angin lalu menjadi semakin marah. Dia mengumpulkan kekuatannya di otot kaki. Setelah itu melompat dengan begitu tinggi di atas langit. Grur, habislah kau bocah. Dia meraung dan mengarahkan cakarnya pada tubuh Zukai. Kekeke, santai saja orang tua. Kai terkekeh sambil berteriak, telapak dunia. Sebuah cahaya putih melintas di udara kosong, membentuk sebuah telap tangan raksasa dengan aura menekan yang membuat keseimbangan Tang Suo goyah. Serangan yang seharusnya ia arahkan pada tubuh Zukai beralih mengenai udara kosong. Tidak tinggal diam, Tang Suo juga mulai menggunakan salah satu teknik terkuatnya. Cakaran Harimau Rimba, cakar petir. Sebuah cetakan cakar berwarna emas muncul di udara dan itu memiliki tekanan sama dengan telapak dunia Zukai. Dengan cepat, kedua serangan itu saling menghantam dan saling berbenturan satu sama lain. Cahaya yang begitu silau membuat Kai dan Tang Suo menutup matanya. Ledakan akibat tabrakan dua serangan itu membuat hampir seluruh wilayah suku harimau menjadi kawah. Sial, bahkan dengan teknik leluhur masih belum dapat mengalahkannya. Sebenarnya siapa pemuda ini? Tang Suo menggerutu dengan kesal. Kai dapat mendengar jelas apa yang Tang Suo gerutukan. Aku, haha, hanya seorang pemuda tampan yang memiliki banyak istri dan juga seorang sultan. Ucapnya dengan nada yang dapat membuat marah bagi pria manapun yang mendengarnya. Bangs Asteriste, apakah kau tidak punya rasa malu? Tang Suo menjadi sangat marah. Terlihat urat-urat di tubuhnya muncul di dahi dan di sekitar lehernya. Cakaran Harimau Rimba, cakar iblis, sekali lagi, muncul sebuah cetakan cakar di atas langit berwarna hitam pekat. Cakar itu mengeluarkan sebuah asap hitam yang terlihat seperti racun. Kai tidak lagi menhan kekuatannya, ia akan segera bertarung habis-habisan dengan Tang Suo. Transformasi naga, duar, ledakan keras bersamaan dengan berubahnya wujud Zukai menjadi seekor naga membuat Tang Suo sedikit mengernyit. Ketika perubahan wujud Kai telah sempurna, dia segera mengambil pedang Kaisar Deka tangan kanan sedangkan pedang Thunderbird di tangan kiri. Kekuatannya melonjak lebih jauh lagi. Dan dia sekarang sedikit lebih kuat di atas Tang Suo. Tarian pedang api, 1000 pedang roh. Kai dengan gila menyerang dan mengeluarkan teknik-teknik ke arah Tang Suo. Di bawah banyaknya teknik yang Zukai keluarkan, Tang Suo menjadi putus asa. Dia sudah tidak berpikir lagi bagaimana cara mengalahkan pemuda itu. Sebaliknya, ia berpikir untuk melarikan diri dalam situasinya saat ini. Sial, aku harus buru-buru kabur. Tang Suo berbalik dan mencoba kabur sejauh-jauhnya dengan perasaan ketakutan dan panik. Mencoba kabur? Tidak semudah itulah goblok. Dengan kedua pedangnya yang masih menyala-nyala dengan kobaran api, Kai menebas ke arah Tang Suo membentuk huruf X. Dua tebasan pedang dengan hawa yang begitu panas membakar habis seluruh hutan. Tang Suo yang merupakan sasaran dari tebasan itu hanya berharap bahwa ia tidak mati di bawah serangan Zukai. Dengan cepat, dua tebasan itu mengenai tubuh Tang Suo yang sedang terbang melarikan diri. Di bawah dua serangan dengan daya ledak yang begitu kuat, Tang Suo menjerit dengan begitu keras. Luka bakar terlihat di setiap tubuhnya. Dia terjatuh dari ketinggian dan menabrak tanah, menciptakan sebuah lubang besar. Meski begitu, dia tidak kehilangan kesadaran tetapi tubuhnya tidak dapat digerakkan. Tidak pernah aku sangka inilah akhir hidupku. Hei bocah kecil, cepat datang dan bunuh aku. Kai mendarat dengan kedua kakinya. Dia berjalan pelan menuju tubuh Tamek Suo yang sudah tidak dapat bergerak. Membunuhmu? Haha, itu tidak mungkin. Aku hanya perlu kekuatanmu untuk membantuku menghancurkan kekaisaran benua 3. Setelah itu, terlepas dari apapun keinginanmu,
kau boleh saja bunuh diri atau melakukan sesuatu yang lain. Haha. Tang Suo tersenyum masam, dia mencoba untuk bangkit tetapi tubuhnya tidak merespon. Telan ini, itu akan membantumu menyembuhkan luka yang kau alami. Kai melemparkan sebuah botol kecil yang berisi sebuah pil penyembuh pada Tang Suo, setelah itu berbalik dan menuju tempat di mana para bawahannya berada saat ini. Di tempat Tang Suo tergeletak, sedikit senyuman muncul di sudut bibirnya. Sudah berapa tahun lamanya aku menjadi bawahan seseorang? 500 tahun? 1000 tahun? Haha. Aku berharap bahwa pria ini akan menjadi orang yang akan mendominasi seluruh alam dewa. Dia menelan pil yang Kai berikan. Tak berselang lama setelah itu, dia berdiri dan melesat ke arah di mana Kai dan yang lainnya berada. Bab 177. Siapakah dia? Di tempat yang cukup aman terbebas dari lautan kawah akibat pertarungan antara Zukai dan Tang Suo, terlihat kumpulan binatang dari suku yang berbeda berkumpul menjadi satu dan saling mengobrol dan tertawa. Hoi Banteng, kau dan Tianmin adalah bawahan pertama Tuan kan? Apakah kau tahu dari mana dia berasal dan bagaimana dia bisa begitu kuat di usia yang masih muda? Tanya patriark suku kambing sambil mengelus-elus dagunya. Aku juga tidak tahu. Tuan adalah orang yang misterius. Dia hanyalah seorang religat, dewa emas tahap menengah, bahkan jauh lebih lemah dariku. Anehnya aku sama sekali tidak bisa berkutik di hadapannya. Keluh Tunen dengan hembusan nafas. Hal yang sama juga terjadi padaku. Aku juga. Di tengah asiknya obrolan mereka, tidak ada yang menyadari bahwa Kai sudah datangi sedari tadi. Apa yang kalian bicarakan? Hua, sontak mereka kaget dengan kedatangan Kai yang tiba-tiba. Haha, apakah pertarungannya telah selesai Tuan? Bagaimana hasilnya? Apakah aku terlihat tidak baik? Jika aku kalah, maka aku tidak akan sampai di sini. Ujar Zukai sambil memasukkan pedangnya ke dalam inventori. Penampilannya juga telah kembali normal dengan rambut hitam panjang dan wajah yang begitu tampan. Puff, haha. Orang yang bertanya tadi seketika malu karena menjadi bahan tertawaan. Sudah, bagaimana dengan anggota suku harimau yang lain? Tanya Kai pada salah seorang bawahannya. Seperti yang telah Tuan perintahkan, Jami hanya melumpuhkan mereka dan tidak sampai membunuh mereka, jawab patriark suku badak. Kai mengangguk puas dengan kinerja para bawahannya. La tidak akan pelit pada setiap orang yang memiliki hubungan dekat dengannya. Dia juga tidak ragu membeli jutaan pil dan senjata. La kemudian memberikannya pada setiap tiap-tiap patriark untuk dibagikan pada anggota suku masing-masing. Terima kasih Tuan, Kai mengangguk. Setelah itu dia berjalan ke arah anggota suku harimau yang saat ini terikat pada sebuah pohon. Mereka semua memiliki wajah yang gelap. Merek dapat mendengar jelas apa yang Kai katakan barusan. Kai berkata bahwa ia telah berhasil mengalahkan patriark mereka, Tang Suo. Mereka menganggap bahwa patriark mereka telah mati. Kenapa dengan wajah kalian semua? Tidak ada satupun yang menjawab. Kai menghela nafas setelah itu melepas ikatan yang mengikat mereka semua. Bahkan setelah ikatan terlepas, tidak ada satupun dari mereka yang mau berpindah tempat. Kenapa kau tidak membunuh kami setelah membunuh patriark kami? Ucap salah satu harimau dengan tatapan penuh kebencian pada Zukai. Mendengar hal ini, Kai menjadi sadar. Haha, mereka berpikir aku telah membunuh Tang Suo. Ya, aku memang telah membunuh patriarkmu. Jadi apa? Dia mati karena dia terlalu lemah, Kai berkata dengan menahan tawa dalam hatinya. Seseorang yang tidak terima patriarknya dihina mulai berdiri dan menatap marah Zukai. Patriark kami merupakan orang yang sangat kuat. Kau pasti menggunakan cara licik untuk mengalahkannya. Jadi apa jika aku menggunakan cara licik? Yang penting aku yang menang dan bertahan hidup. Dia marah, tetapi tidak ada kata-kata yang lain keluar dari mulutnya. Sudah, apakah kau tidak kasihan pada anggota suku harimauku? Seketika semua orang segera menoleh ketika mendengar suara yang begitu akrab di telinga mereka. Patriark, mereka berteriak dengan keras sembari berlari kencang ke arah Tang Suo.
Beritahu para anggota sukumu bahwa kita akan segera berpindah ke tempat yang lebih nyaman untuk beristirahat, setelah itu kita akan segera menyerang suku singa. Kai menepuk pundak Tang Suo setelah itu berjalan pergi. Beberapa waktu kemudian, jumlah pasukan Zukai ditambah dengan pasukan milik suku Harimau Iblis menjadi 1,2 juta pasukan. Mereka berjalan menuju ke arah barat mencari tempat peristirahatan. Itu adalah wilayah hutan yang dipenuhi dengan rumput dan pepohonan yang sangat lebat. Baiklah, kita akan beristirahat di sini sambil memulihkan tenaga. Semua orang mengangguk dan mencari tempat yang nyaman untuk tidur. Sementara itu, Zukai naik ke atas pohon dan bersandar sambil meluruskan kakinya. Dia membuka toko sistem dan menemukan sebuah hal yang menarik. Batu bintang, apakah di toko sistem sudah tersedia barang seperti ini? Kai berkata dengan mata menyala-nyala. Lah begitu senang dan tanpa ragu membeli banyak batu bintang, tetapi ada batas maksimal pembelian. Yaitu 1 bulan hanya bisa membeli batu bintang sebanyak 100 batu. Kai sedikit kecewa tetapi hal itu tidak bertahan lama. Ia tahu bahwa batu bintang merupakan sebuah barang yang langka. Mendapatkan 100 batu bintang dalam sebulan merupakan hal yang sangat baik. Beli 100 batu, Kai mengkilt tebel beli yang ada di layar hologram di depannya. Ding, membeli 100 batu bintang menghabiskan 100.000 poin sistem. 100.000, kenapa murah sekali? Kai segera menggelengkan kepalanya tidak memikirkan lebih jauh. Dia membuka inventori dan mengambil 100 batu bintang yang telah ia beli baru saja. Haha, saatnya meningkatkan tingkat budidaya pelahap bintang. Kai tertawa dengan hati yang berbunga-bunga. Dia segera turun dari pohon dan duduk mengambil sikap lotus. Dia menaruh 100 batu bintang di depan tubuhnya dan mulai menyerapnya. Asteris. Di wilayah suku singa iblis, seorang singa berlari dengan kecepatan yang begitu cepat mengarah masuk ke dalam wilayah kekuasaan suku singa. Sementara itu, patriark suku singa, Wei Chu sedang berlutut di hadapan seorang yang memakai jubah hitam. Seluruh tubuhnya tertutup sehingga orang tidak dapat melihat wajahnya. Wei Chu, kedatanganku kali adalah untuk memintamu menguasai seluruh benua iblis. Setelah itu, kami dari alam iblis akan datang dan membawa kalian meninggalkan benua kecil ini. Walaupun tubuhnya tertutup jubah hitam, suara yang keluar dari mulutnya begitu feminim dan sangat lembut tetapi begitu dingin. Bahkan Wei Chu yang memiliki ketahanan mental yang begitu kuat sedikit tergoda olehnya. Baik-baik Nona, tetapi ada satu masalah. Suku harimau iblis selalu menentang kami dan kekuatan mereka juga tidak bisa dianggap enteng. Aku. Wanita berjubah hitam itu segera tahu niat dari Wei Chu. Dia kasih dengan dingin menjawab, aku tahu, besok bawalah aku menuju suku harimau iblis. Jika mereka masih tidak mau tunduk, maka hanya ada satu pilihan, memusnahkan mereka. Tubuh Wei Chu bergetar, di bawah tekanan dari wanita itu. Dirinya hanyalah seekor kucing kecil yang tidak bernilai. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan keras dari luar. Patriark, patriark. Wei Chu mengerutkan kening. Dia berbalik dan dengan marah berkata, ada apa? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku kedatangan tamu yang sangat penting kali ini? Singa yang membawa berita itu segera ketakutan, tetapi ia memberanikan dirinya dan buru-buru berbicara. Anu patriark, saya membawa kabar yang sangat penting. Tadi siang, seorang pemuda menyerang suku harimau iblis seorang diri. Ia berduel sendirian melawan Tang Suo dan menang telak. Singa yang membawa berita itu buru-buru berkata sambil menjelaskan seluruh kejadian yang ia lihat secara detail. Apakah itu benar? Wei Chu sedikit ketakutan ketika mendengar berita dari bawahannya itu. Singa yang membawa berita segera mengangguk menandakan bahwa apa yang dia katakan adalah benar adanya. Wei Chu berbalik untuk menatap wanita berjubah hitam dan berkata dengan gugup, Nona, masalah ini. Baiklah, aku juga ingin melihat orang itu. Wanita berjubah hitam segera berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Bab 178, Kekalahan telak. Di tempat Zukai berada saat ini,
dia masih dalam proses meditasi. Sebuah cahaya putih yang keluar dari batu bintang terserap dengan begitu cepat memasuki tubuhnya. Perlahan ke-100 batu bintang terserap habis dan berfluktuasi di dalam tubuh Zukai. Dia perlahan membuka matanya. Ding, menyerap 100 batu binatang, meningkatkan budidaya pelahap bintang dari tingkat langit menjadi tingkat surgawi. Huf, Kai mengeluarkan nafas kemudian segera mencoba menggunakan budidaya pelahap bintang yang sudah berada di tingkatan surgawi. Weng, dengan cepat. Energi spiritual yang berjarak hampir 1000 meter darinya tersedot ke arah tubuh Zukai. Proses permuniannya juga selesai dalam setengah jam. Fua, kecepatan ini ratusan lebih cepat dibandingkan dulu. Dengan kecepatan kultivasi seperti itu ditambah dengan dirinya yang terus membunuh biantang buas, yakin dapat menembus Middle God hanya dalam kurun waktu 4 bulan. Ini masih malam. Apa sebaiknya aku melanjutkan berlatih atau beristirahat? Setelah merenung cukup lama, Kai memutuskan untuk lanjut berlatih. Ia menduga bahwa pertarungan besok akan berakhir lebih cepat dan ia tidak perlu waktu untuk istirahat. Malam berlalu dengan begitu cepat. Walaupun sudah pagi hari, tapi cahaya matahari masih tertutup oleh awan hitam yang mengakibatkan benua iblis masih terlihat begitu gelap. Kai terbangun dari latihannya dan mulai berjalan menemui para bawahannya. Ting, ting, bunyi benturan besi terdengar begitu jelas dari toat peristirahatan para bawahannya. Kai menduga mereka sedang melawan sesuatu. Tetapi ketika ia sampai, yang ia lihat hanyalah beberapa patriark suku sedang mengadakan latih tanding satu sama lain. Haha, patriark suku kambing. Ini adalah kemenanganku, ujar Tunen dengan perasaan bangga. Kau memang kuat Tunen. Aku mengakui kekalahan ini. Mereka berdua langsung berjabat tangan ketika latihan telah selesai. Selama latih tanding dua orang itu, Kai memutuskan untuk tidak muncul terlebih dulu. Baru ketika mereka selesai, Kai keluar dengan senyuman di wajahnya. Yo, bagaimana kabar kalian? Tentu saja kami sangat baik Tuan. Berkat pil yang Tuan berikan, selain luka kami yang telah sembuh, hampir 1/4 orang telah berhasil menerobos halangan. Kai mengangguk kemudian segera memerintahkan semua orang untuk bersiap-siap. Dengan cepat, mereka semua berangkat menuju arah barat Temoat di mana suku singa iblis berada. Selang beberapa waktu berlalu, Kai sampai di sebuah wilayah hutan yang begitu luas. Langkah mereka berhenti ketika seekor singa bertubuh besar menghadang mereka. Wei Chu. Alis Tang Suo sedikit berkedut, dia membisikkan sesuatu pada Zukai tentang siapa sebenarnya orang yang menghadang mereka. Haha, Tang Suo, aku tidak menyangka bahwa kau akan kalah dari pemuda kecil seperti ini. Wei Chu tertawa lantang sembari mengejek betapa pendeknya Zukai. Ukuran suku iblis sangat berbeda dengan manusia, mereka memiliki ukuran rata-rata 4 meter, sedangkan ada juga yang sampai 5 meter seperti Wei Chu dan Tang Suo. Banyak omong kosong. Aku mengakuinya sebagai tuanku karena dia memang memiliki kekuatan untuk itu. Bahkan jika kau menggunakan seluruh kekuatanmu, kau masih tidak dapat mengalahkannya. Mendapatkan provokasi dari Tang Suo, Wei Chu tidak marah, sebaliknya ia tersenyum. Dia buru-buru berbalik dan membungkuk memberi hormat pada orang berjubah di belakangnya. La sangat tahu bahwa ia tidak mungkin menang dari Zukai, tetapi karena ia memiliki orang berjubah hitam yang membantunya. Ia menjadi lebih percaya diri. Kai yang saat ini tertutup jubah hitam mengerutkan keningnya, siapa dia? Kenapa aura yang dikeluarkannya begitu familiar? Hal yang sama juga terjadi dengan wanita berjubah hitam itu. Dia menatap Zukai dengan penuh rasa penasaran. Siapa dia? Batin wanita itu dalam hati. Melihat bahwa Kai dan wanita itu sama-sama teridam, Tang Suo buru-buru berkata, Tuan, apa sebaiknya aku saja menghadapinya? Kai segera sadar dan menggeleng-gelengkan kepalanya kemudian berkata pelan, tidak perlu, orang itu sangat kuat. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa mengalahkannya atau tidak. Tetapi Kai tidak akan menyerah sebelum mencobanya. Dia tanpa ragu mengaktifkan titel Dewa Bintang serta Sang Penakluk.
Aura di sekitarnya segera berubah, hembusan angin mulai bergejolak di tempat dia berdiri. Sementara itu, wanita berjubah tadi juga mulai mengambil pedang panjang tetapi begitu tipis. Tarian pedang api. Tanpa ragu, Kai memulai serangan pertama. Dia berputar-putar dengan begitu cepatnya membentuk sebuah kobaran api yang begitu besar. Hia! Kai melompat tinggi di udara membentuk puluhan tebasan. Sementara itu, wanita berjubah hitam tadi mengungkapkan senyuman dingin, terlalu lemah. 10 kilatan pedang yang baru saja Kai bentuk dengan mudah ditebas oleh wanita itu menjadi 2. Kai sudah menduga bahwa itu akan terjadi. Dia mengambil pedang kaisar dan pedang Thunderbird di dalam inventory, kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba bermunculan sebuah api berwarna putih dan ungu yang memiliki hawa yang begitu panas. Tarian pedang api. Api Phoenix, api neraka. Menyatu. Weng, weng. Kai menyerang dengan ganas, kobaran api yang tercipta di setiap tebasannya membakar habis seluruh hutan. Sementara itu, wanita itu terus-menerus bertahan dari serangan Sukai yang membabi buta, semakin lama ia bertahan semakin kesal dirinya. Sial, apakah ki dalam tubuhnya tidak terbatas? Tiba-tiba serangan Sukai berhenti. Wanita itu mendongak ke atas dan melihat sebuah telapak tangan raksasa yang tercipta di atas udara. Aku sudah bosan bertahan terus, kini giliran aku untuk menyerang. Wanita itu memutar balik pedangnya, dia menebas secara zigzag menciptakan sebuah lengkungan serangan yang tidak mudah dibaca. Serangan itu dan telapak dunia hampir saja berbenturan. Tetapi tepat ketika telapak dunia Sukai hampir bentrok dengan tebasan zigzag dari wanita berjubah itu. Dao ruang. Kai menindahkan telapak dunia dan seketika langsung mengarah tepat di depan wanita itu. Sementara ia mengambil resiko untuk secara langsung menahan serangan zigzag dengan kekuatan fisiknya. Dia menyilangkan kedua tangannya di depan dada untuk menahan serangan tersebut. Bom, duar. Kai dan wanita itu masing-masing terkena serangan yang sangat kuat hingga menimbulkan sebuah ledakan. Kai terpental begitu jauh dan jauh hingga tubuhnya menabrak sebuah tanah. Terlihat sebuah bekas serangan yang sangat parah di dadanya membuat dia merintih kesaktian. Kai sebenarnya terlalu menganggap remeh serangan wanita tadi sehingga menyebabkan dia mengalami luka parah. Setelah beberapa saat, Kai segera kehilangan kesadarannya dan tergeletak tidak sadarkan diri. Sementara itu, wanita berjubah hitam yang terkena telapak dunia hanya terdorong mundur beberapa langkah. Jubah hitam yang ia pakai telah sobek memperlihatkan sosok wajahnya yang begitu cantik, rambutnya hitam panjang dengan 2 lesung pipi yang menambah daya tarik baginya. Tidak mungkin kan? Aku adalah seorang raja dewa, tetapi aku didorong mundur oleh serangan tadi. Ini benar-benar memalukan. Dia segera terbang tinggi dan melesat jauh menuju ke tempat dia mata Sukai berada. Tepat ketika dia menatap ke bawah, terlihat sosok wajah yang begitu tampan yang saat ini sedang tergeletak tidak sadarkan diri di tanah. Dek, jantung wanita itu terasa berhenti berdetak untuk beberapa saat. Kemudian dia melesat turun dengan butiran air mata yang keluar di wajahnya. Dia berlari dengan begitu cepat ke arah Sukai dengan perasaan khawatir dan gelisah. Dia membuka mulut manisnya, sebuah kata keluar darinya. Sukai. Bab 179. Kekasih baru. Kai, maafkan aku. Aku sungguh tidak tahu bahwa itu dirimu. Ucap Jiang Lin sambil menangis terisak-isak di depan tubuh Kai yang tergeletak pingsan. Walaupun dia tahu bahwa Kai hanya pingsan untuk sementara waktu, tetapi rasa khawatir dan bersalah di dalam hatinya tidak kunjung menghilang. Dia menggenggam erat tangan Sukai berharap bahwa Kai akan segera bangun. Benar saja, tidak berselang lama setelah itu. Kai membuka matanya, uhuk. Dia batu dengan begitu keras dan memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Kai, apakah kamu tidak apa-apa? Tanya Jiang Lin dengan cemas saat melihat begitu banyak darah mengalir keluar dari mulut Kai. Aku tidak apa-apa, hehe, aku tidak tahu bahwa kamu begitu cantik ketika sedang cemas. Kai berkata dengan sedikit menggoda. Berhenti membicarakan omong kosong,
kamu baru saja terkena serangan dariku. Kai menghela nafas, kemudian menggunakan sisa tenaganya untuk mengangkat tangan kanannya, kemudian ia mulai mengusap air mata yang ada di wajah Jiang Lin dengan jarinya. Ayo, gadis kecil, jangan menangis terlalu lama, aku sungguh tidak apa-apa sekarang. Kai berkata dengan tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Sejujurnya, ia masih merasakan kesakitan hampir di setiap bagian tubuhnya. Tetapi karena saat ini ada Jiang Lin di depannya, ia tidak mungkin menunjukkan sisi lemahnya pada seorang wanita. Kai tidak pernah menyangka bahwa akan bertemu kembali dengan Jiang Lin di alam dewa, sudah hampir 10 tahun sejak mereka berdua berpisah. Awal pertemuannya dengan Jiang Lin bukanlah awalan yang baik. Dia sempat bertarung dengan Jiang Lin dulu saat kultivasinya ditekan hingga ranah Emperor. Bahkan di pertemuan mereka yang kedua, mereka juga saling bertarung satu sama lain. Sekarang kultivasi sebenarnya dari Jiang Lin merupakan Middle God, Raja Dewa tahap setengah langkah. Apakah itu benar? Kamu tidak membohongiku, bukan? Kai menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak mungkin aku akan membohongimu. Pada akhirnya, dengan bantuan tubuh naga, luka parah yang Kai alami mulai pulih secara perlahan. Dia kemudian segera mengajak Jiang Lin kembali untuk menemui bawahnya. Di atas langit, Kai dan Jiang Lin terbang bersebelahan. Kai menoleh pada Jiang Lin dan mulai bertanya. Gadis kecil, bagaimana bisa kamu ada di sini? Bukankah waktu itu kamu sedang bersembunyi di benua tengah bersama dengan Paman Jin? Mendengar panggilan gadis kecil dari Zukai, alis Jiang Lin sedikit berkedut. Siapa yang kau panggil gadis kecil? Asal kamu tahu, aku saat ini sudah berusia 1000 tahun, jauh lebih tua darimu. Dan pertanyaanmu barusan, semenjak berita bahwa dirimu menghilang dari alam kultivator, aku dan adik Lin terus berusaha mencarimu selama lebih dari setahun, tetapi kami bahkan tidak dapat menemukan sedikit pun jejak darimu, seolah-olah kamu tidak pernah ada. Meski begitu, adik Lin masih tidak menyerah dan terus mencarimu di setiap sudut alam kultivator. Waktu itu, ayahku datang sendiri dari alam iblis bermaksud untuk menanyakan bagaimana kabarku. Jiang Lin berhenti berbicara, sebuah rona merah mulai terlihat di bagian pipinya. Gadis kecil, ada apa? Tanya Zukai dengan sedikit bingung. Mengingat kembali apa yang dikatakan ayahnya waktu itu, wajah Jiang Lin semakin memerah padam. Dia segera menjawab Kai dengan dingin. Diamlah. Jiang Lin masih terus diam hingga mereka berdua sampai di tempat para bawahan Kai dan suku singa berada. Melihat kedatangan dari Jiang Lin, Wei Chu sedikit gembira. Tetapi ketika dia melihat bahwa pemuda yang merupakan lawannya tadi berada tepat di sampingnya, Wei Chu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Nona muda, kenapa pemuda ini ada bersama denganmu? Jiang Lin tidak menjawab, sebaliknya dia memberi tatapan tajam pada Wei Chu. Gadis kecil, kau masih belum memberitahuku kenapa kau ada di sini. Tanya Kai pada Jiang Lin. Ayahku memerintahkanku untuk membawa semua suku iblis di sini. Untuk alasannya aku tidak tahu. Kai mengangguk sebagai jawaban, dia segera berjalan menuju Tang Suo dan yang lainnya. Semuanya, aku minta maaf. Lupakan tentang balas dendam karena kalian akan pergi ke alam iblis bersamanya. Ucap Kai menatap para bawahannya dengan ekspresi sedih. Kenapa kita harus ikut dengan dia? Aku tidak mau. Aku telah bersumpah setia padamu Tuan, dan aku akan melaksanakan sumpahku hingga mati. Tegas Patriark suku Banteng. Semua patriark dari suku iblis yang lain juga mengangguk sama seperti Tunan. Kai beralih pada Tang Suo, dia tahu bahwa yang lain mungkin tidak setuju tapi Tang Suo memiliki pemikiran yang lebih luas dari yang lain. Aku mengerti. Ucap Tang Suo singkat kemudian segera berbalik dan berjalan ke arah Jiang Lin dan suku singa. Dasar pengkhianat. Semua tatapan dati berbagai suku pada Tang Suo adalah kebencian yang begitu besar. Kalian semua juga pergilah bersamanya. Kai berkata dengan tegas. Tapi Tuan, ini adalah perintahku. Dengan berat hati,
Mereka berbalik meninggalkan Kai dan pergi ke tempat di mana Tang Suo dan Wei Chu berada. Kai menghembuskan nafas panjang, ia sangat tahu bahwa semua bawahannya sangat setia padanya, bahkan Tang Suo sekalipun. Tetapi karena keadaan memaksa dirinya, pada akhirnya dia mengalah. Dia kemudian berjalan menghampiri Jiang Lin dan berniat mengucapkan selamat tinggal. Gadis kecil, karena kau diperintahkan oleh ayahmu untuk membawa semua suku iblis di benua ini ke alam iblis, maka aku akan mengalah padamu. Kuharap kita bisa bertemu lagi di masa depan ketika aku sudah menjadi kuat. Selamat tinggal. Setelah Kai menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik untuk pergi dan melambaikan tangannya. Tetapi bahkan sebelum ia dapat melangkahkan pergi, Jiang Lin menarik lengan baju Kai. Ada apa? Kai bertanya sambil menaikkan salah satu alisnya. Itu, bisakah kau pergi lebih lama lagi? Walaupun ekspresinya dingin, masih terlihat jejak rona merah di wajah cantiknya. Kai tanpa sadar memberikan anggukan, dia dan Jiang Lin baru saja bertemu beberapa saat lalu. Mungkin tidak sopan untuk meninggalkan dia sekarang. Ketika malam hari tiba, Kai dan Jiang Lin menghabiskan waktu berdua di bawah sebuah pohon yang memiliki banyak buah. Gadis kecil, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Jiang Lin tetap diam, hatinya berdegup dengan kencang karena ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan seorang pria. Gadis kecil, halo, apakah kamu mendengarku? Dipanggil terus-menerus oleh Sukai, Jiang Lin tersadar dari lamunannya. Dia memantapkan hatinya dan menatap Kai dengan lembut, ekspresi dingin di wajahnya telah menghilang. Aku ingin jadi istrimu. Suasana ketika menjadi hening, Kai tertegun untuk beberapa waktu. Apakah kamu serius? Sudahkan ayahmu mengetahui ini? Aku tidak ingin mati muda tahu. Haha. Mendapati bahwa Kai menganggap ucapannya barusan sebagai candaan, entah mengapa hati Jiang Lin menjadi sakit. Kamu, aku membencimu. Dia sudah bersusah payah memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya, tetapi Kai malah menganggap itu sebagai candaan. Jiang Lin berdiri dan hendak berlari. Kai dengan cepat menggenggam tangan lembut Jiang Lin dan dia pun menarik Jiang Lin ke dalam pelukannya. Aku bercanda, Liner. Tetapi apakah kamu tidak keberatan denganku? Aku sekarang sudah memiliki 6 kekasih, ditambah denganmu itu akan menjadi 7. Bisik Kai pelan ke telinga Jiang Lin. Jiang Lin masih dengan tenang membenamkan kepalanya di dalam dada Sukai yang hangat. Tentu saja aku tahu, bodoh. Jika tidak, mana mungkin aku akan menyatakan perasaanku padamu. Jiang Lin berkata dengan pelan sambil membiasakan dirinya dengan bau yang begitu jantan dari tubuh Sukai. Kehangatan itu hanya terjadi dalam beberapa saat karena bencana yang begitu besar akan segera terjadi. Bab 180. Terlempar di persimpangan dimensi. Belum sempat Kai dan Jiang Lin menghabiskan waktu untuk berdua, tiba-tiba muncul sebuah badai yang begitu besar mengakibatkan banyaknya pohon tumbang. Kai segera menyadari ada yang aneh dengan situasi ini, kemudian bangkit dengan perasaan khawatir. Instingnya mengatakan bahwa akan terjadi sebuah bencana yang sangat besar menimpanya. Kai, ada apa? Tidakkah kamu menyadari ada yang salah dengan badai ini? Kai berkata dengan penuh kekhawatiran. Awalnya Jiang Lin tidak begitu peduli dengan apa yang Kai katakan barusan, tetapi ketika sebuah awan petir terbentuk di atas langit, ekspresinya seketika berubah. Menyadari ada perubahan dari ekspresi Jiang Lin, Kai tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ada apa, Liner? Ayo cepat lari atau kita berdua akan terbunuh. Mereka segera terbang dengan kecepatan yang begitu cepat. Tetapi tiba-tiba awan di langit menjadi benar-benar hitam tanpa sedikit pun cahaya yang dapat masuk, sambaran petir mulai bermunculan di mana-mana. Tidak, kita sudah terlambat. Jiang Lin berkata dengan penuh ketakutan, tubuhnya bergetar tidak terkendali. Kai tidak begitu paham tentang situasi yang sedang terjadi, tetapi ketika dia melihat wajah ketakutan Jiang Lin, ia akhirnya sadar bahwa nyawa mereka sekarang sedang dalam bahaya. Dia buru-buru menggenggam erat tangan Jiang Lin dan mulai menggunakan skill teleportasi. Karena adanya hukum ruang yang sangat kuat,
skill teleportasi terpaksa dibatalkan. Apa? Kai terkejut ketika notifikasi dari sistem memberitahu bahwa skill teleportasinya terpaksa dibatalkan. Lubang hitam raksasa tiba-tiba muncul di atas langit, itu memiliki daya hisap yang begitu tinggi menarik tubuh Sukai dan Jiang Lin yang saat ini terbang di langit. Jiang Lin memegang lengan Sukai dengan erat. Kai, aku sangat takut, bagaimana ini? Jiang Lin sudah sangat berputus asa, jika bukan karena ada Sukai di sisinya sekarang. Jiang Lin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jangan takut Liner, ada aku di sini. Kai berkata sambil tersenyum hangat, dia segera memeluk tubuh Jiang Lin dengan sangat erat, enggan untuk melepaskannya. Yier, apakah kamu tidak memiliki cara bagiku untuk keluar dari situasi ini? Ada Kai Gege tapi, cepat katakan saja. Aku tidak punya waktu lebih lama lagi. Di toko sistem terdapat sebuah artefak sekali pakai, dan Kai Gege hanya dapat membelinya sekali dalam 1 tahun. Itu bernama jimat spasial. Dengan jimat itu, bahkan jika ada sebuah dao ruang tingkat tertinggi, Kai Gege masih dapat berpindah tempat, sayangnya. Kai Gege hanya dapat menggunakannya untuk 1 orang, Kai Gege dapat memilih untuk memakainya sendiri atau memberikannya kepada kakak Jiang Lin. Kai mengabaikan apa yang Yi katakan dan buru-buru membuka toko sistem. Dia dengan cepat mencari artefak yang Yi maksudkan. Jimat spasial, dibuat oleh seorang master arai di zaman kuno. Itu merupakan karya terbaik yang ia buat dan ia memfokuskan seluruh hidupnya untuk membuat jimat itu. Harga, 50 triliun poin sistem. Kai mikil tombol beli yang ada di depan matanya. Tiba-tiba muncul sebuah jimat yang melayang di depan matanya. Liner, jangan takut, cukup tutup matamu saja dan semua ini akan berakhir. Kai berkata begitu pelan, sebelum ia menggunakan jimat spasial pada Jiang Lin. Dia memberikan sebuah ciuman hangat yang merupakan ciuman perpisahan. Selamat tinggal, Wos. Tubuh Jiang Lin segera menghilang meninggalkan Kai seorang diri. Sekarang, apakah aku akan mati setelah terserap masuk ke dalam sana? Kekuatannya saat ini hanya pulih sebanyak setengah dari kekuatan aslinya, bahkan jika Kai memiliki kekuatan penuhnya. Ia tidak akan lolos dari daya tarik lubang hitam. Kai terserap masuk ke dalam lubang hitam besar yang berada di langit. Setelah tubuh Sukai terserap sepenuhnya oleh lubang hitam, daya tarik dari lubang hitam perlahan melemah dan menghilang sepenuhnya. Di sebuah tempat yang sangat jauh dari lubang hitam, Jiang Lin muncul secara tiba-tiba. Ketika dia merasakan kedua kakinya menginjak tanah, dia perlahan membuka matanya. Kai, kamu di mana? Jiang Lin terus menoleh mencari di mana Sukai berada, hingga beberapa waktu lalu dia mulai ingat apa yang terakhir dia dengar dari Sukai. Jangan-jangan. Tidak mungkin. Jiang Lin terbang dan melesat dengan cepat, menatap langit di mana lubang hitam muncul. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Kai terserap masuk ke dalam lubang hitam dan menghilangnya lubang hitam secara tiba-tiba. Jantung Jiang Lin terasa seakan berhenti berdetak, dia terjatuh di tanah terpaku menatap langit dengan tatapan kosong. Kenapa? Kenapa kau menyelamatkan diriku bukannya menyelamatkan dirimu sendiri? Apakah itu karena perkataanku waktu itu? Dia terus menangis sangat lama sambil menangis berharap Kai akan kembali. 1 minggu berlalu sejak kejadian itu, Jiang Lin masih duduk di tanah menunggu Kai datang. Matanya membengkak dikarenakan dia terus-terusan mengeluarkan air mata. Kai, apakah kamu benar-benar pergi meninggalkan aku sendiri? Untuk beberapa waktu merenung, Jiang Lin akhirnya berdiri. Dia menatap ke atas langit dan menghembuskan nafas panjang. Kai, aku berjanji akan mengeluarkanmu dari sana. Aku akan meminta ayahku untuk membantumu. Jiang Lin berbalik dan segera mengambil sebuah artefak yang diberikan ayahnya padanya. Dia segera memindahkan seluruh suku iblis ke alam iblis. Dengan begitu benua iblis menjadi tanah mati tanpa sedikit pun kehidupan di sana. Di sebuah tempat yang sangat gelap gulita, terlihat tubuh seorang pemuda dengan banyak bekas luka di setiap bagian tubuhnya. Pemuda itu perlahan membuka matanya, dia dengan linglung menatap area di sekitarnya. RGGH.
Pemuda itu menjerit dengan begitu keras ketika mencoba menggerakkan salah satu lengannya. Ternyata seluruh tulangnya remuk ketika terserap oleh lubang hitam yang tadi muncul di atas langit. Hahaha, pemuda itu adalah Zukai, yang awalnya tadi terserap oleh lubang hitam. Dia sebenarnya menduga bahwa setelah terserap ke dalam lubang hitam, ia akan mati, tetapi dia sebenarnya dipindahkan ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan bau darah dengan aura kematian yang pekat. Di mana ini, dia masih diam tidak bergerak menunggu lukanya perlahan pulih. Hanya beberapa waktu setelah dia tiba, sebuah binatang buas yang mengeluarkan tekanan yang begitu besar mendatanginya. Hanya dari tekanan dari binatang buas itu sudah membuat Kai kesusahan bernafas. Sial. Aku baru saja sampai di sini, tetapi sudah ada binatang kuat yang mendatangiku. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bertarung, Kai menggunakan skill teleportasi untuk melarikan diri. Tubuhnya menghilang menjadi cahaya dan muncul kembali di depan sebuah goa yang cukup besar. Akhirnya memutuskan untuk beristirahat di dalam goa itu. Sebenarnya tempat macam apa ini? Kai bertanya sambil menyandarkan tubuhnya di dinding goa. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya Kai GG. Tempat ini disebut persimpangan dimensi dan para penghuni dari tempat ini masing-masing memiliki basis kultivasi seorang Pig God. Apa? Tubuh Kai menengang seketika ketika mendengar penjelasan itu. Bersambung.